Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang studi kasus ya, membuat presentasi menggunakan template. Di sini ada beberapa template yang bisa teman-teman gunakan, yang tentunya menarik dan juga gratis ya. Jadi bisa teman-teman download. Di sini ada 5 link ya. Sebetulnya masih banyak, cuma di sini kasih contohnya hanya 5 saja gitu ya. Nah, di sini bisa teman-teman langsung klik saja atau langsung copy paste ke Google Chrome atau file browser apapun itu gitu ya. Di sini sebagai contoh misalkan bagaimana cara mendownload template-nya. Nah, di sini dikopikan linknya, kemudian nanti otomatis langsung masuk ke sini ya. Di sini bisa langsung diklik download atau juga teman-teman bisa klik view all template. Jadi nanti akan banyak sekali template-template yang bisa teman-teman gunakan gitu. Ini gratis, jadi bisa langsung di-download dan nantinya langsung bisa diterapkan ke Microsoft PowerPoint gitu. Nah, ini tinggal diklik view all template saja gitu ya. Kemudian berikutnya, nah di sini adalah cara-caranya bagaimana cara mendownload template-nya gitu ya. Jadi sudah dijelaskan di modul, bisa teman-teman cek juga di modul. Kemudian bagaimana ya, di sini juga nah teman-teman tinggal diklik download ya jika sudah menemukan template yang mau digunakan gitu. Nah, itu tinggal diklik download. Kemudian berikutnya bagaimana cara menerapkan template-nya gitu ya. Di sini kita menggunakan Microsoft PowerPoint 2010 ya. Oke. Misalkan di sini kita klik Microsoft PowerPoint-nya. Oke, di sini saya sudah ada ya untuk template-nya. Saya yakin teman-teman juga sudah ada karena ketika kita download slide mata kuliah multimedia itu udah otomatis langsung ada template-nya juga gitu ya, langsung ada file pendukungnya gitu. Jadi di sini saya menggunakan template yang sudah ada. Oke, sambil menunggu, di sini menggunakan Microsoft PowerPoint 2010 ya, sama seperti yang di modul. Kemudian sebetulnya caranya sama saja, hanya menggunakan desain yang berbeda gitu. Oke, agak sedikit lama ya. Nah, ini sudah muncul. Oke, yang pertama yaitu ini tampilan utama dari Microsoft PowerPoint-nya. Kemudian berikutnya untuk menggunakan template yang sudah tadi kita download, itu kita ke desain ya teman-teman, ke menu desain. Ini seharusnya disimpan terlebih dahulu ya, tetapi ini tidak bisa diklik, agak sedikit lama. Jadi di sini kita langsung ke desain saja. Oke, kemudian berikutnya klik yang ini, yang panah ke bawah ya. Kemudian pilih browse for themes. Jadi di sini fungsinya kita mengambil tema atau template yang sudah kita download tadi. Oke, agak sedikit lama. Nah, di sini langsung diarahkan ke folder yang penyimpanan untuk template-nya gitu ya. Kita nyimpan di mana? Jadi kita arahkan sendiri di mana nyimpannya gitu. Di sini saya masih menyimpan di file pendukung ya. Oke. Saya masih nyimpan di bahan ajar, kemudian di multimedia.
Oke, nah di sini di bagian PPT. Jadi nanti teman-teman tinggal cari di sini saja. Nah, di sini ada template ya, ada folder template, tinggal dipilih saja. Kemudian pilih template yang pertama. Oke. Kemudian tinggal diklik apply. Nah, kalau sudah di-apply, nanti otomatis ya, jika berhasil otomatis langsung templatenya menyesuaikan. Nah, ini langsung templatenya menyesuaikan. Nah, setelah desain berhasil ditampilkan, selanjutnya simpan template tersebut. Ya, di sini jika sudah seperti ini, sudah berhasil, tinggal diklik panah yang tadi. Kemudian di sini ada save current temp. Ya, jadi ini maksudnya adalah untuk menyimpan template yang sudah kita gunakan tadi, supaya ketika kita bikin slide yang lain itu tidak akan berubah gitu ya, masih dengan template yang sama gitu. Nah, ini simpan di mana saja gitu ya. Tidak usah di folder yang tertentu, jadi di mana saja, nanti kalau langsung disimpan saja templatenya. Ya, jadi fungsinya adalah agar template tidak hilang gitu ya ketika kita menggunakan desain yang lain gitu. Dan juga ketika kita menggunakan slide yang lain gitu ya, atau slide yang baru, itu tidak akan berubah gitu. Nah, ini sudah otomatis tersimpan ya. Ini teman-teman bisa lihat di bagian desain. Di sini saya sudah pernah buat gitu ya. Jadi desainnya banyak gitu ya untuk desain yang sama. Oke, kemudian ketika kita sudah klik tombol simpan gitu ya, buat slide yang baru yaitu dengan desain seperti ini ya. Selamat datang, kemudian Universitas Bina Sarana Informatika. Oke, Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, di sini teman-teman bebas ya, boleh menggunakan font seperti apa, kemudian ukurannya juga, dan juga warnanya gitu ya, bisa disesuaikan. Di sini saya mau menggunakan yang warna putih ya, supaya lebih terlihat jelas tulisannya. Oke. Oke, kemudian berikutnya ini yang selamat datang ya, yang tulisan selamat datang juga sama. Kita ganti ukurannya ya, kemudian kita buat supaya lebih jelas. Oke, jika sudah, jangan lupa juga tambahkan logo ya. Di sini kita menggunakan logo BSI, masih logo BSI yang lama gitu ya, bukan universitas. Teman-teman boleh dirubah menggunakan logo universitas, berarti harus download terlebih dahulu gitu ya. Nah, di sini caranya tinggal insert, kemudian pilih picture ya, karena kita akan memilih gambar dari folder yang tadi ya, dari file pendukung. Oke. Folder yang ini, kemudian bahan ajar, berikutnya ke multimedia. Oke. Ya, di file pendukung, kemudian berikutnya pilih gambar yang mau kita gunakan ya di PPT. Nanti akan ada gambar-gambarnya. Nah, di sini di folder gambar. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman download ya, download yang logo Universitas Bina Sarana Informatika gitu ya, langsung dimasukkan ke sini saja ke folder gambar gitu ya. Nah, di sini saya akan mencari logo BSI ya, karena belum tampil semua gambarnya. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, di sini banyak sekali gambar-gambar yang nantinya akan kita gunakan di materi-materi berikutnya. Oke. Nah, di sini ada logo BSI ya. Nah, ini kita klik, kemudian pilih insert.
Oke, masih loading. Nah, nanti untuk gambarnya itu bisa teman-teman sesuaikan juga gitu ya, mau disimpan di mana gitu ya, posisinya mau disimpan di bagian mana. Nah, ini bisa di drag juga gitu ya. Nah, misalkan misalkan kita simpan di situ ya. Ini juga bisa kita tarik-tarik gitu ya, bisa kita drag juga. Kemudian berikutnya, teman-teman jangan lupa juga tambahkan animasi ya, transisi dan juga animasi gitu. Nah, ini disesuaikan dengan keinginan teman-teman gitu ya. Jadi menyesuaikan nanti transisi untuk yang logo seperti apa gitu ya, animasinya seperti apa gitu. Kemudian berikutnya itu kan sudah saya contohkan ya, satu slide gitu. Berikutnya silakan teman-teman kerjakan slide-slide berikutnya ya, dari mulai. Nah, ini lanjutkan pembuatan desain lengkap dengan transisi dan animasi. Jadi silakan teman-teman lanjutkan di sini ya, dari motivasi belajar, dari slide motivasi belajar sampai dengan, nah ini sampai slide terakhir ya, sampai dengan sekian dan terima kasih. Nah ini sampai sini, silakan teman-teman kerjakan sampai sini lengkap dengan animasi dan juga transisinya gitu, dan juga gambar-gambarnya. Ini semua gambar-gambarnya ada di file pendukung tadi ya. Baik, terima kasih banyak. Sekian video kali ini, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.